Yaudah, intinya gini, gue tetap minta tolong sama lo, tolong selidikin bokap gue, Heru. Dan cari tahu juga siapa yang udah nusuk bokap gue sampai dia meninggal. Sama satu lagi, tetap cari tahu soal Pak Pras. Gue akan selidikin terus. Ya, thanks ya. Tante Peri! Kayla! Halo! Tante, aku kangen banget sama Tante Peri. Tante juga kangen banget sama Kayla. Kayla itu ngambek. Katanya dia mau ketemu sama Tante Perinya, ya kan? Sampai ada yang ngambek loh, kenapa yang ketemu Tante Peri. Udah lama gak ketemu ya? Iya, Tante. Kamu gimana kabarnya, sehat? Sehat, Tante. Tante juga kan? Alhamdulillah Tante sehat. Gimana Kayla? Happy nggak ketemu sama Tante Peri? Iya, Pak. Aku happy banget. Oh iya Yasmin, saya baru inget. Saya itu ada jadwal untuk ngecek ke proyek. Tapi karena ada Kayla, saya jadi bingung. Boleh nggak? Saya minta tolong sama kamu nih. Tolong anterin Kayla ke rumah. Bisa nggak ya? Kebetulan banget. Ini bisa jadi kesempatan besar buat aku. Supaya bisa cari tahu langsung dari sumbernya soal keluarga Cakradinata. Boleh Pak, nanti saya anterin Kayla pulang. Nanti saya pesenin taksi online. Oh nggak usah. Nanti pakai driver kantor aja. Oke. Sayang, nanti kamu pulang sama Tante Peri ya? Asik, aku mau, Pak. Diantar pulang sama Tante Peri. Tapi inget, nggak boleh nakal, nggak boleh bandel. Oke. Janji, Pak. Good job. Nanti kita bisa main-main ya. Ya udah, kalau gitu saya antar ke depan ya. Kebetulan supir udah nunggu. Iya Pak. Ayo. Ayo. Mbak Alisha, apa peran Mbak Alisha sebagai orang yang mempromosikan nama Rumah Sakit Yudhistira dalam musibah kebakaran ini? Pastinya saya akan tetap meyakinkan masyarakat untuk mempercayai Rumah Sakit Yudhistira sebagai rumah sakit terbaik. Jadi mereka yang perlu berobat atau perlu dirawat di rumah sakit ini tidak perlu takut lagi, karena pastinya kami akan meningkatkan keamanan agar kejadian kebakaran tidak akan terjadi lagi. Ngomong-ngomong, Mbak Yasmin kemana ya Mbak? Kok nggak kelihatan? Dengar-dengar Mbak Yasmin sempat kejebak kebakaran. Yasmin baik-baik aja. Dia lagi kerja di kantor Cakradinata, makanya nggak bisa datang hari ini. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Titip salam ya Mbak buat Mbak Yasmin. Iya, nanti saya sampaikan. Apaan sih nih wartawan? Kok pada nanyain Yasmin? Nggak penting banget, bikin kesel aja. Oh iya Mbak Yasmin sama Dokter Romeo kayaknya cocok deh. Kemarin kan sempat viral kan? Iya Mbak, kapan kapelan lagi tuh? Dirga. Gue baru mau nyamperin ke ruangan lu. Gimana lo? Udah dapat informasi soal Pak Pras? Lu yakin mau ngomongin di sini? Kita cari tempat lain aja lah. Nanti ada yang denger lo. Gue gak punya waktu. Gimana? Gue udah cek soal si Pras ini. Profilnya semuanya bersih, nggak ada yang aneh. Gue juga udah cek semua latar belakang pendidikannya dia. Dan nggak ada kejanggalan sama sekali. Dan juga dia nggak ada catatan kriminal atau kejahatan apapun. Tapi menurut pengalaman gue tuh nggak bisa dijadiin patokan. Orang jahat seperti mereka tuh pinter untuk uncover catatan kriminal mereka. Kita harus tetap waspada sama orang seperti itu. Iya, gue setuju sama pemikiran lo sih. Gue juga mikirin hal yang sama soal si Pras ini. Tapi Ron, intinya, lu harus hati-hati dan waspada lagi. Apalagi sekarang lu udah tinggal bareng lagi sama keluarga lu. Ya lu benar. Sama keluarga Cakradinata. Karena gue dibesarkan sama mereka sampai gue bisa sesukses sekarang. Gue sayang sama mereka, cuman gue tuh ngerasa kalau mereka tuh nyebar rahasia sangat besar. Gue harus bisa ungkap itu. Yaudah, intinya gini, gue tetap minta tolong sama lo, tolong selidikin bokap gue, Heru. Dan cari tahu juga siapa yang udah nusuk bokap gue sampai dia meninggal. Sama satu lagi, tetap cari tahu soal Pak Pras. Gue akan selidikin terus. Ya, thanks ya.
Yasmin, saya titip Kayla ya. Dan sekali lagi maaf kalau saya tuh kebanyakan ngerepotin kamu. Nggak apa-apa, Pak. Sayang, kamu jangan repotin Tante Yasmin ya. Kamu harus nurut sama Tante Yasmin, gak boleh nakal. Ya, Pak. Yaudah, kalian hati-hati ya. Dadah, Pak. Dadah. Misi, Pak. Ya. Cuman Kayla yang bisa bikin Yasmin jadi luluh. Dan mudah-mudahan kedekatan mereka berdua bisa membuat aku semakin dekat sama Yasmin. Romeo! Kamu habis dari mana sih? Kenapa ngilang? Aku habis dari ruangan aku. Aku bete banget. Tadi aku dikerubungin wartawan, tapi mereka semua malah nanyain Yasmin. Untung udah pada bubar. Tapi aku nggak ngeliat ada mama sama papa. Mama katanya nggak mau datang, dia lagi di kantor. Terus papa ngeyel banget. Lalu aku udah suruh jangan keluar rumah, tapi tadi dia malah mau keluar rumah. Maksud kamu? Iya, tadi pagi pas aku mau berangkat ke sini, papa itu lagi mau pergi. Tapi aku tanya mau kemana, papa nggak mau ngasih tahu. Papa bikin aku khawatir aja. Nggak tahu deh sekarang papa lagi di mana. Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi sih? Ya karena tadi mepet banget waktunya, acaranya udah mau mulai pas kamu datang. Kamu kan tahu sendiri kondisi papa tuh belum stabil. Papa masih lemes. Ya udah mending kamu aja deh yang ngomong ke papa. Papa nggak akan mau dengerin aku, dia keras kepala. Pak, Bapak kenapa, Pak? Apa perlu saya antar ke rumah sakit sekarang, Pak? Enggak perlu. Yaudah, Pak. Ya, Rom. Halo, Pak. Papa di mana sekarang? Papa tuh masih lemes, belum boleh keluar-keluar. Iya, nih Papa rasanya kok agak lemes dan kayak agak sesak di napasnya. Papa di mana sih sekarang? Sekarang udah on the way ke rumah kok. Kita ketemu di rumah ya, Rom? Yaudah, nanti aku cek kondisi papa di rumah aja ya. Iya. Hati-hati di jalan. Pak, lebih cepat lagi dong. Baik, Pak. Aku harus pulang sekarang. Papa tuh udah on the way ke rumah. Aku mau ngecek kondisi papa di rumah. Papa kenapa? Papa sesak nafas. Yaudah aku ikut kamu pulang deh. Yuk. Mbak Alisa tunggu. Kenapa? Ini ada yang harus diurus soal Mbak sebagai model di rumah sakit ini. Harus sekarang banget. Saya mau pergi. Iya Mbak, ada beberapa dokumen yang harus dibaca ulang dan ditandatanganin sekarang. Dadah aja. Saya lagi urgent banget ini. Alisa, kamu urus dulu kerjaan kamu ya. Aku pulang dulu. Soalnya papa udah nungguin nanti. Takutnya kalau aku nungguin kamu malah kelamaan. Ya udah. Kamu tolong urus papa ya. Kabarin kalau papa kenapa-napa. Saya tinggal dulu ya. Papa sekarang lagi sakit. Baik dok, hati-hati. Ya.